Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah operasi aljabar pada vektor R2. Nah, pada operasi vektor itu terbagi menjadi 3, yaitu ada penjumlahan vektor, ini ya, pengurangan vektor, dan terakhir yaitu perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita coba ke contoh soal yang pertama dulu. Diketahui vektor A sama dengan, nah sebelum kita masuk ke sini, mari kita ingat lagi bahwa penyajian vektor itu ada 3 bentuk ya. Yang pertama itu ada vektor baris, yang kedua vektor kolom, dan yang ketiga dalam bentuk kombinasi linier. Nah, untuk contoh soal yang pertama ini, terlihat ya bahwa ini adalah vektor baris. Nah, karena bentuknya dalam bentuk baris. Nah, jadi di sini diketahui vektor A sama dengan min 5,7, vektor B sama dengan 2,-4, dan vektor C sama dengan min 8,-3. Tentukan vektor A plus vektor B min vektor C. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita salin dulu soalnya, yaitu yang dipinta adalah vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C ya. Nah, selanjutnya kita buat di bawahnya saja sama dengan vektor A. Langsung saja kita tulis isinya, yaitu min 5,7. Kita buat di sini min 5,7. Nah, selanjutnya di sini ada tanda plus ya. Plus vektor B. Vektor B-nya 2,-4. Kita tulis saja isinya 2,-4. Nah, selanjutnya dikurang vektor C. Vektor C itu min 8,-3. Berarti di sini min 8,-3. Nah, setelah dibuat seperti ini, langkah selanjutnya kita kumpulkan, kita dekatkan yang pangkal dengan yang pangkal, yang ujung dengan yang ujung. Maksudnya seperti ini ya. Ini saya anggap pangkal, ini ujung, pangkal, ujung, pangkal, ujung. Nah, jadi kita dekatkan yang pangkal dengan yang pangkal semua. Jadi kalau kita dekatkan min 5. Nah, saat mendekatkan, perhatikan tanda di soal. Tanda di soal di sini min 5, untuk menuju 2 di sini ada tanda plus. Jadi kita buat dulu min 5 plus. Nah, di sini ada angka 2. Selanjutnya untuk menuju yang pangkal lagi min 8, di sini ada tanda min. Kita buat dulu tandanya. Ini min ya. Min. Nah, di sini min lagi, yaitu min 8. Kita buat saja min 8. Oke. Sudah ya, ini yang pangkal semua, min 5 plus 2 min 8. Nah, paham ya? Nah, selanjutnya kita pisahkan dengan tanda koma. Mulai mendekatkan yang ujung dengan yang ujung, mulai dari angka 7. 7. Nah, 7 di sini ada tanda plus. Kita buat lagi plusnya. Plus. Nah, di sini min 4, kita buat min 4. Nah, selanjutnya tanda negatif, kita buat negatif. Ini min 3. Jadi min 3-nya kita letakkan di sini, baru kita tutup. Nah, paham ya cara mengumpulkannya? Intinya di sini bagaimana cara kita atau ketelitian kita dalam mengumpulkan yang pangkal dengan yang pangkal, yang ujung dengan yang ujung, dan di tengahnya dipisahkan oleh tanda koma. Sekarang kita mulai menghitung. Nah, dalam menghitung ini gunakan keahlian kalian dalam mempelajari materi bilangan bulat pada saat SMP maupun MTS. Ini materi bilangan bulat ya. Sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu bentuk yang tandanya berdekatan. Tandanya ada 2, seperti ini ya, tandanya ada 2. Ini ada tandanya ada 2 yang berdekatan. Kita sederhanakan dulu. Jadi yang lainnya turun dulu.
ini min 5-nya turun dulu, terus plus 2-nya turun dulu. Nah, perhatikan yang ini. Min ketemu min. Ingat materi bilangan bulat, hasilnya plus kan? Plus 8. Nah, baru koma, 7-nya turun. Yang tandanya hanya 1, langsung turun saja ya. Nah, ini plus bertemu min. Nah, untuk plus bertemu min, kalau pada materi bilangan bulat, yang menang apa? Plus atau min? Min ya, yang menang. Jadi 7 plus bertemu min itu hasilnya min. 4-nya turun. Nah, yang ini min ketemu min. Dalam materi bilangan bulat hasilnya adalah plus. Nah, 3-nya turun, baru ditutup. Nah, sekarang mulai kita hitung. Sama dengan negatif 5 ditambah 2. Kita punya hutang 5 ya, kita baru kita bayar 2. Artinya hutang kita masih 3 ya. Berarti hasilnya ini negatif 3 atau min 3. Selanjutnya min 3 ditambah 8. Nah, kita punya hutang 3, kita bayar 8. Artinya hutang kita lunas dan bersisa 5. Jadi jawabannya di sini adalah 5. Nah, paham ya? Koma. Ini 7 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 ditambah 3. Nah, kita punya hutang 3 ya, terus kita bayar 3. Berarti habis ya, 0 tinggal. Jadi 5,0. Nah, dapat kita simpulkan bahwa vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C itu hasilnya adalah 5,0. Nah, paham ya untuk contoh soal nomor 1? Jadi ini hasilnya. Kita coba contoh soal nomor 2. Nah, untuk contoh soal nomor 2 di sini diketahui vektor U sama dengan min 5, 11. Vektor apakah ini bentuk penyajiannya? Ya, karena dia momennya ke bawah berarti vektor kolom ya. Jadi ini contoh vektor kolom. Nah, min 5 dan 11. Vektor V 3 dan min 4. Dan vektor W 1 dan 2. Tentukan vektor U plus 2 vektor V min 3 vektor W. Kita coba selesaikan. Sama seperti tadi, kita coba salin dulu bentuk soalnya, yaitu vektor U ditambah 2 vektor V min 3 vektor W. Nah, ini merupakan penjumlahan vektor, ini merupakan pengurangan vektor. Nah, kalau ada angka di samping vektor, itu artinya perkalian skalar dengan vektor. 2 ini dinamakan skalar, V ini dinamakan vektor V. Nah, negatif 3 ini dinamakan skalar, W ini dinamakan vektor W. Nah, jadi ini ada penjumlahan vektor masuk, materi ini pengurangan vektor masuk, dan perkalian skalar pun masuk ke soal ini ya. Nah, jadi penerapan 3 buah operasi vektor ini bisa jadi ada semua dalam satu soal. Oke, kita coba selesaikan. Sama dengan vektor U. Kita buat ya, min 5 dan 11. Karena bentuknya kolom, berarti di sini juga dalam bentuk kolom. Min 5 dan 11. Tutup. Nah, di sini ada tanda plus. 2 vektor V. Vektor V-nya adalah 3 dan min 4. Berarti di sini 3, di sini min 4. Nah, terus kita tutup. Dikurang 3 vektor W. Vektor W-nya adalah 1 dan 2. Nah, oke, lanjut kita selesaikan. Ini sama dengan, nah, min 5 dan 11-nya turun dulu. Nah, tanda plusnya turun.
turun ya tanda plusnya. Angka 2 di sini, skalar ini kita kalikan ke dalam. Atas kita kalikan, bawah juga kita kalikan. Nah, 2 dikali 3 hasilnya 6. 2 dikali negatif 4 hasilnya negatif 8. Kita tutup kurungnya. Nah, selanjutnya tandanya adalah negatif. Nah, 3-nya kita kalikan ke dalam. Kita kali dengan 1 dan kita kali dengan 2. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, seperti ini ya. Lanjut. Kalau sudah seperti ini, tidak ada skalar lagi di luar, kita kelompokkan atas dengan yang atas, bawah dengan yang di bawah. Seperti ini. Negatif 5 ditambah 6, yang atas dengan yang atas ya. 6, selanjutnya tandanya min. Min, angka terakhir yaitu angka 3. Nah, sekarang yang di bawah 11, tanda berikutnya adalah plus, ditambah, nah, negatif 8 dikurang 6. Nah, kita tutup kurungnya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan lagi, karena yang ini ada 2 tanda yang berdekatan. Nah, harus kita sederhanakan dulu. Jadi yang atasnya biarkan dulu seperti itu bentuknya. Min 5 plus 6 dikurang 3. Yang bawahnya 11. Nah, ini ada tanda plus ketemu min. Yang menang apa? Yang menang min ya. Nah, jadi ini min 8. Nah, min 6 ini turun. Min 6-nya turun. Kita tutup. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita punya hutang 5, kita bayar 6, berarti bersisa 1 ya, hutang kita habis dan kembaliannya 1. Nah, jadi hasilnya min 5 plus 6 ini adalah positif 1. 1 dikurang 3 hasilnya negatif 2. Ini 11 dikurang 8 hasilnya 3. 3 dikurang 6 hasilnya negatif 3. Nah, dapat hasilnya. Jadi, vektor U ditambah 2 kali vektor V dikurang 3 kali vektor W, itu hasilnya adalah min 2 dan min 3. Nah, ini hasilnya. Sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, untuk contoh soal yang ketiga ini, jika vektor M sama dengan negatif 2 vektor I plus 3 vektor J dan vektor N sama dengan 5 vektor I plus 2 vektor J, tentukan 5 vektor M min 2 vektor N. Oke, bentuk vektor apakah ini? Oke, kalau sudah ada vektor I dengan vektor J, artinya ini adalah bentuk kombinasi linier. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita salin dulu permintaannya, yaitu 5 vektor M dikurang 2 vektor N. Kita salin di sini ya. 5 vektor M dikurang 2 vektor N. Nah, kalau sudah, selanjutnya sama dengan 5. Karena ini perkalian, jadi kita kurung dulu. Nah, vektor M-nya adalah min 2 vektor I plus 3 vektor J. Nah, kita tutup kurungnya. Selanjutnya, tandanya adalah dikurang. Dikurang ya tandanya. Nah, seperti ini. Dikurang 2 vektor N. Vektor N-nya adalah 5 vektor I ditambah 2 vektor J. Kita tutup kurungnya. Nah,
karena ini perkalian skalar, jadi kita kalikan dulu angka-angkanya. Jadi di sini sama dengan ini 5 kita kalikan dengan negatif 2. 5 dikali negatif 2 hasilnya negatif 10. Kita kurung dulu ya. Negatif 10. Vektor I-nya ikut. Nah, selanjutnya 5 kita kalikan dengan positif 3. Hasilnya positif 15. Vektor J-nya turun. Nah, sudah kita tutup. Tandanya dikurang ya, dikurang. Nah, ini 2 kita kalikan dengan 5. Jadi hasilnya adalah 10. Vektor I-nya ikut. Nah, selanjutnya 2 kita kalikan dengan plus 2. Hasilnya plus 4. Vektor J-nya turun. Kita tutup. Nah, kalau sudah dikalikan seperti ini, kita kelompokkan. Yang vektor I kita dekatkan dengan vektor I, yang vektor J kita dekatkan dengan vektor J. Sekarang kita mulai dekatkan. Yang awal dulu, negatif 10 vektor I. Nah, ingin kita dekatkan dengan 10 vektor I. Perhatikan di tengah-tengah ini ada tanda minus, jadi harus diberi tanda minus dulu sebelum ke vektor I. Minus, baru ke sini 10 vektor I. Nah, selanjutnya pisahkan dengan tanda koma. Karena huruf I sudah habis, kita mulai ke J lagi. J mulai dari pangkal. Nah, di sini positif 15 ya. Di sini ada positif 15 J Oke, sorry di sini bukan koma ya, tapi langsung saja. Nah, komanya tidak ada ya. Nah, jadi setelah 10 vektor I-nya tadi ke sini, langsung kita sambung ke vektor J. Tandanya positif ya, positif 15 vektor J. Nah, untuk menuju 4 vektor J, kita harus melalui tanda ini dulu. Jadi diberi tanda negatif. Negatif 4 vektor J. Nah, sudah selesai, baru kita sederhanakan. Ingat materi aljabar, kalau ada huruf, kita fokus ke angka saja dulu. Negatif 10 dikurang 10. Kita punya hutang 10. Terus berhutang lagi 10, artinya hutang kita menjadi 20 ya. Berarti ini hasilnya minus 20. Vektor I-nya turun. Nah, positif 15 dikurang 4 sama saja dengan 15 dikurang 4 ya. Hasilnya 11. Jadi hasilnya adalah positif 11. Vektor J-nya turun. Oke, selesai. Jadi hasil dari 5 vektor M dikurang 2 vektor N, itu hasilnya adalah negatif 20 vektor I ditambah 11 vektor J. Nah, ini adalah hasilnya. Paham ya? Tinggal teliti-teliti dalam menghitung bilangan bulatnya, operasi bilangan bulatnya, dan teliti-teliti dalam mengoperasikan aljabarnya. Oke, kita di sini ada satu soal lagi, yaitu contoh soal yang keempat. Diketahui koordinat K. Nah, ini titik ya, karena dia tidak ada lambang vektor dan tidak ada sama dengan. Jadi ini bukan vektor baris, tapi ini titik. Diketahui koordinat titik K yaitu 2,-1, titik L min 5,3 dan titik M min 1,-5. Tentukan hasil dari vektor KL plus vektor KM. Nah, di sini vektor KL belum ada. Jadi harus kita cari dulu berarti vektor KL. Nah, ingat materi pekan lalu bahwa untuk mencari vektor seperti ini berarti kanan dikurang kiri. Artinya vektor OL, ini materi vektor posisi ya, dikurang vektor
OK. Nah, seperti ini. Selanjutnya, vektor OL sama saja dengan titik L. Berarti kalau kita buat di sini, supaya enak kita buat dalam bentuk kolom saja ya. Sama saja dengan titik L, yaitu min 5 dan 3. Berarti min 5 dan 3 dikurang vektor OK sama saja dengan titik K, yaitu 2 dan min 1. Nah, kita kurangkan min 5. Lihat tanda di tengahnya. Tanda di tengah di sini adalah minus. Ini minus kan? Nah, berarti min 5 dikurang 2, 2-nya turun. Selanjutnya yang bawah 3 dikurang negatif 1. Nah, kita lihat apakah ada dua tanda yang berdekatan? Ada, ini berdekatan ya, jadi kita sederhanakan dulu. Nah, berarti yang atasnya tetap min 5 dikurang 2. Ini 3, min ketemu min hasilnya plus 1. Kita sederhanakan baru kita hitung. Min 5 dikurang 2, kita punya hutang 5, berhutang lagi 2. Jadi hutang kita menjadi 7 ya. Jadi min 7. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Nah, jadi hasil dari vektor KL di sini adalah min 7 dan 4. Nah, selanjutnya kita cari vektor KM. Vektor KM. Vektor KM artinya kanan kurang kiri, berarti OM dikurang OK. Nah, OM-nya adalah titik M, min 1, min 5. Jadi di atas min 1, di bawahnya min 5. Dikurang vektor OK artinya titik K, yaitu 2, min 1. Berarti 2 di sini, min 1-nya di sini. Lanjut, ini sama dengan, nah, kita dekatkan atas dengan atas, bawah dengan yang bawah. Min 1. Nah, di sini tandanya pengurangan. Berarti di sini dikurang, baru angkanya yang atasnya 2. Ini min 5. Nah, tandanya pengurangan ya, dikurang negatif 1. Oke, baru kita tutup. Nah, kita sederhanakan lagi karena ini ada dua tanda yang berdekatan. Jadi kita sederhanakan dulu. Yang atas biarkan dulu bentuknya seperti ini. Sekarang yang bawah, min 5, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Nah, sekarang baru kita hitung. Min 1 dikurang 2, kita punya hutang 1, berhutang lagi 2, artinya hutang kita menjadi 3, min 3. Min 5 ditambah 1, kita punya hutang 5, baru kita bayar 1, berarti hutang kita masih 4. Oke, jadi ini min 3 dan min 4 hasilnya. Nah, perintah di soal adalah tentukan hasil vektor KL ditambah vektor KM. Nah, baru kita cari vektor KL ditambah vektor KM. Vektor KL ditambah vektor KM. Nah, vektor KL-nya sudah ada, yaitu min 7 dan 4. Berarti kita buat min 7, 4. Apa di sini? Plus kan? Yang dipinta plus. Ditambah vektor KM. Vektor KM-nya sudah dapat, min 3 dan min 4. Min 3 dan min 4. Oke, kita tutup. Nah, baru kita dekatkan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Min 7, tandanya plus, ditambah min 3. Min 3 ini ya. Nah, yang bawah 4 ditambah negatif 4. Nah, baru kita tutup. Sama dengan, karena ada dua tanda yang berdekatan, jadi kita sederhanakan lagi. Ini min 7 plus ketemu min, menang min ya. Nah, 4 plus ketemu min, menang min, dikurang 4, tutup. Sama dengan
Oke, negatif 7 dikurang 3, kita punya hutang 7, berhutang lagi 3, artinya hutang kita menjadi 10. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, berarti jadi vektor KL ditambah vektor KM hasilnya adalah min 10 dan 0. Nah, berdasarkan 4 contoh soal ini, kesimpulannya adalah ketika di soal itu berbentuk vektor baris, maka kita harus mengerjakannya juga dalam bentuk vektor baris. Jadi tidak boleh diubah dalam bentuk vektor kolom maupun bentuk kombinasi linier. Nah, kalau di soalnya vektor kolom, maka kita harus mengerjakannya juga dalam bentuk vektor kolom. Nah, kalau soalnya berbentuk kombinasi linier, penyelesaiannya juga harus dalam bentuk kombinasi linier. Tidak boleh kita ubah-ubah. Nah, untuk contoh soal nomor 4, kalau bentuknya dalam bentuk titik seperti ini ya, itu terserah. Kita mau mengerjakannya dalam bentuk vektor baris boleh, vektor kolom boleh, bentuk kombinasi linier juga boleh, karena dia berupa titik. Nah, supaya mudah, karena vektor kolom enak dilihat dan lebih mudah dan supaya tidak keliru, makanya saya lebih memilih mengerjakan titik dalam bentuk vektor kolom. Paham ya sampai di sini? Jadi kerjakanlah soal sesuai dengan bentuk yang ada di soal. Kalau dia bentuknya baris, vektor baris, berarti dalam bentuk vektor baris juga, dan seterusnya. Oke, demikian materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.